Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Busra Islami, ada-ada saja kelakuan aneh masyarakat Indonesia. Hanya karena ingin cepat kaya, sehingga rela melakukan perbuatan yang dilarang agama. Perbuatan aneh itu dilakukan di Gunung Kemukus yang terletak di Sragen, Jawa Tengah. Masyarakat yang punya ambisi ingin cepat kaya secara instan melakukan pesugihan dengan ritual seks selama 7 hari 7 malam. Lantas mistis apa yang sebenarnya yang ada di Gunung Kemukus? Seperti apa pengakuan orang yang telah melakukan ritual seks di Gunung Kemukus? Apakah mereka benar-benar kaya? Bagaimana pandangan Islam terkait ritual pesugihan di Gunung Kemukus? Terus tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang. Di Gunung Kemukus terdapat sebuah makam yang dikeramatkan. Makam keramat itu adalah makam milik Pangeran Samudra. Makam itulah menjadi ikon ritual pesugihan melakukan seks dengan bukan pasangan halal. Pangeran Samudra ternyata merupakan putra Raja Majapahit terakhir. Merebaknya kabar adanya praktek pesugihan di Gunung Kemukus yakni karena adanya prasasti peninggalan Pangeran Samudra. Semasa hidup Pangeran Samudra dikisahkan jatuh hati kepada ibu tirinya, yakni Dewi Antarulan. Sang ibu tiri memang memiliki paras yang cantik. Sayangnya, kisah cinta haram antara Pangeran Samudra dengan ibu tirinya diketahui oleh ayahanda dari Samudra. Kemudian sang ayah langsung mengusir Pangeran Samudra keluar kerajaan. Setelah diusir, Dewi Antarulan ternyata mengetahui keberadaan Samudra di sebuah bukit. Bukit itulah yang sekarang disebut dengan Gunung Kemukus. Dewi kemudian menyusul ke lokasi tempat Samudra berada. Tujuan utamanya adalah untuk memuaskan hasrat cintanya. Namun sebelum mereka melakukan hubungan terlarang di Gunung Kemukus, warga sekitar tahu adanya hubungan terlarang antara anak dan ibu tirinya. Warga kemudian berhasil membunuh mereka berdua, Pangeran Samudra dan ibu tirinya, lalu dikubur di Bukit Kemukus. Konon, sebelum mati Pangeran Samudra memberikan pesan. Samudra sempat mengatakan bahwa siapapun yang bisa melanjutkan kisah cintaku di sini, maka aku akan berikan segalanya. Pesan tersebutlah yang membuat orang-orang melakukan praktek pesugihan dengan ritual seks bebas. Lalu, siapa saja yang pernah mencoba mempraktekkan pesan Pangeran Samudra dengan ambisi ingin cepat kaya? Mempercayai pesan dari Pangeran Samudra, tak sedikit dari mereka berziarah makam melakukan ritual seks pesugihan dengan melakukan ritual seks di Gunung Kemukus. Bahkan sudah menjadi rahasia umum. Seorang wanita yang tak mau disebutkan identitasnya telah melakukan ritual seks di Gunung Kemukus selama puluhan tahun. Wanita itu melakukan berbagai ritual. Salah satunya mandi kembang di Sendang Antrowulan. Mandi kembang dilakukan seusai berdoa. Setelah mandi kembang selesai, barulah dilanjutkan dengan ritual seks. Wanita itu mengaku melakukan ritual seks tersebut sebagai syarat agar doanya dikabulkan lewat perantara makhluk gaib di makam Pangeran Samudra. Wanita tersebut mengaku ritual seks itu dilakukan selama 7 kali berturut-turut. Waktunya pun telah ditentukan, yakni pada Kamis Pahing, Jumat Pon, Jumat Kliwon, dan saat malam 1 Suro tiba. Kelakuan orang-orang di Gunung Kemukus sungguh di luar nalar, karena ritual seks itu dilakukan selama 7 hari 7 malam dan harus dilakukan dengan pria yang sama saat pertama kali berhubungan badan dengannya. Pesugihan ingin cepat kaya dengan ritual seks di Gunung Kemukus tak hanya dilakukan oleh perempuan, tapi juga laki-laki. Lantas, syarat apa saja yang harus dipenuhi sebelum melakukan ritual pesugihan? Gunung Kemukus jadi lokasi pesugihan dengan syarat yang di luar nalar. Seorang mengaku tergiur melakukan ritual seks di Gunung Kemukus dengan ambisi ingin cepat kaya.
Orang tersebut berjenis kelamin laki-laki. Ia mengaku terpaksa melakukan ritual pesugihan karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Mulanya lelaki tersebut ragu, namun karena alasan terhimpit hutang, ia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan pesugihan. Perjanjian yang orang tersebut lakukan di Gunung Kemukus sungguh sangat tak masuk akal, karena ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Utamanya adalah weton kelahiran. Weton merupakan hari kelahiran menurut penanggalan Jawa yang sering digunakan sebagai ramalan baik untuk mengetahui kecocokan pasangan, rezeki, jodoh, kesuksesan, dan menentukan karakter. Karena itu, hanya weton kelahiran tertentu yang dapat mengikuti ritual pesugihan secara utuh. Orang yang hendak mengikuti ritual pesugihan harus memiliki weton kelahiran yang genap. Kalau weton kelahiran tak genap, maka konsekuensinya adalah keluarga sendiri yang terlibat dalam ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Siapa saja yang tak memenuhi syarat weton kelahiran untuk melakukan pesugihan, maka tubuh pelaku pesugihan akan terasa terbakar. Lebih parahnya lagi bahwa bisa mengeluarkan cairan seperti nanah. Konsekuensi mengerikan itu dirasakan selama melakukan ritual pesugihan. Selain weton kelahiran, rupanya ada syarat yang jauh lebih mengerikan saat melakukan pesugihan di Gunung Kemukus, yakni pelaku pesugihan harus bersedia menjual umur. Maksudnya, jika usianya ditakdirkan sampai 60 tahun, maka pelaku pesugihan harus siap mati di usia 50 tahun. Lebih mengerikannya lagi, orang yang pernah melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus menyebutkan bahwa pelaku pesugihan tak akan masuk alam barzakh karena akan menjadi pengikut pesugihan tersebut. Perjanjian yang sudah diikat pun tak bisa dibatalkan. Sungguh miris mendengar orang-orang yang memilih jalan pintas hanya karena ingin cepat kaya, melakukan hal yang sudah pasti bertentangan dengan agama. Lantas, bagaimana Islam memandang ritual seks di Gunung Kemukus? Sungguh merugi orang-orang yang melakukan pesugihan dengan harapan ingin cepat kaya. Karena bukannya mendapat harta, pelaku pesugihan justru akan diganjar balasan yang amat pedih. Pelaku pesugihan umumnya akan mengalami penyakit misterius. Penyakit yang dialami menjadi bagian dari tumbal pesugihan. Mengherankan, orang yang tadinya terlihat sehat menjadi tiba-tiba sakit parah. Sakit yang bahkan tak bisa diobati. Sudah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan, tapi penyakit tersebut semakin parah. Tanpa sebab, yang jelas lebih parahnya lagi, nyawa bisa menjadi taruhan bagi pelaku pesugihan. Imbalannya harus dibayar dengan menyerahkan manusia sebagai tumbal. Kalau tak bisa dituruti, maka penyebab pesugihan dan keluarga yang menjadi incaran seumur hidup. Fenomena pilihan ini sebenarnya merupakan peninggalan zaman sebelum agama Islam muncul. Hanya saja, masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal sudah jelas bahwa pesugihan merupakan perbuatan yang dilarang agama. Alasannya jelas, pesugihan dilakukan dengan meminta bantuan jin. Pesugihan yang meminta bantuan jin dilakukan dengan melibatkan dukun, di mana seseorang akan dimintai syarat tertentu yang biasa disebut tumbal oleh jin dan setan bersangkutan. Dampak yang terjadi jika seseorang melakukan pesugihan begitu mengerikan. Hal ini karena orang yang melakukan praktek pesugihan melakukan perjanjian dengan jin. Sangat disayangkan, orang memilih melakukan praktek pesugihan hanya karena ingin cepat kaya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kesuksesan pada setiap umatnya, yaitu menunaikan sholat tahajud dan mau bekerja. Bahkan melalui sholat tahajud, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi seseorang dari ancaman jahat orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud, tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Al-Quran Surat
Al-Isra ayat 79 hingga 80. Sahabat beriman, dari sini kita bisa paham dan tak perlu melakukan pesugihan dengan harapan ingin cepat kaya, sebab itu adalah permainan setan dan iblis. Orang yang melakukan pesugihan, rohnya akan disentakkan malaikat dan dicabut macam kambing yang dikuliti hidup-hidup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.